Yo, what's up teman-teman? Hari ini kita mau bahas suatu motor. Is it a bike? No. Suatu racing bike yang spesial yang kalian sudah lihat di thumbnail. Jadi tunggu apa lagi? Kita harus ke sana. Ini dia motor yang layak kita bahas di segmen kali ini, KTM RC8C. Ini adalah edisi produksi kedua, nomor 81 dari 200 unit di dunia yang harus kita kupas tuntas, ya kan? Siapa yang pengen tahu lebih dalam? Siapa yang lihat lebih detail? Mari kita bahas di YouTube One Three Motor Shop bersama gue Benny Saputra. Let's go! Wah gila sih ini motor sih. Ini kalau ngomongin motor ini memang motor dibangun itu emang ini truly racing bike from KTM. Kalau kalian pasti tahu dari MotoGP, itu KTM kan udah terjun tuh di MotoGP, tim KTM Racing, ya kan? Dan tahun ini terjun di musim ini kan ada Jack Miller sama Brad Binder, kan? Tim KTM itu bahaya loh di MotoGP. Oke, gue tahu mereka bukan mendominasi piala atau ke juara ya, tapi mereka itu berbahaya. Ya nggak? Setuju nggak? Apalagi Pedro Acosta. Ya kan? Bahaya. Karena kenapa? Karena sebenarnya kalian mungkin banyak yang underestimate dengan brand KTM. No. KTM itu perusahaan yang besar banget otomotifnya. Mereka sekarang gabungkan, ada Husqvarna, ada GasGas, ada KTM. Boleh dibilang menurut gua itu satu grup besar. Tapi let's say nomor, kita bahas tentang ini. RC8C, motor yang dibangun oleh KTM. Ini adalah produksi kedua, nomor 81 dari 200 di dunia. Dan ini adalah unit pertama di Indonesia. Jadi satu-satunya di Indonesia, pertama di Indonesia, dan hadir di depan kita. Motor ini kemarin dilakukan pengecekan, persiapan, dan sedikit modifikasi hasil keinginan dari ownernya. And look at this. Motor ini emang luar biasa banget. Kenapa luar biasa? Oke, kita nggak ngomong tentang motor ini luar biasa karena cuma ada satu-satunya, mahal, atau kita bicara tentang ekstrim. No. Gua dan lu, kita harus melihat ini sebagai kacamata seorang motoris purist. Dimana saat lu lihat motor ini, lu bisa langsung tahu bahwa motor ini yang satu memang truly racing bike. It's not street legal, nggak ada lampu, nggak ada sen. Memang would be ergonomic atau comfortable? No, please no. It's a racing bike. Motor yang dibangun oleh KTM, dedikasinya untuk track bike. Buat orang pecinta track day atau kalau siapa tahu di Indonesia tiba-tiba yang punya banyak, nanti bisa jadi championship by KTM Racing Indonesia, ya nggak? Ya kan? Starternya ada 10, semuanya pakai ini, booming. Indonesia bisa, karena kenapa gue yakin di Indonesia itu penggila-penggila urusan motor ya, itu gila-gila banget. Ini motor diciptakan khusus, gue nggak yakin motor ini akan menghasilkan untung buat perusahaan KTM, tapi yang kita cinta adalah saat kita ngelihat motor ini, head to toe, it's ujung sampai ujung, kalian akan melihat detail motor yang layaknya motor yang mereka develop buat MotoGP, aerodinamikanya, fairingnya, sisi airboxnya, terus chassis-chassisnya, itu bener-bener pakai perhitungan-perhitungan layaknya motor balap. Honest speaking, pertamanya gue agak underestimate dan tidak senang dengan motor SC8C ini. Kenapa? Karena motor ini berjanji dengan mesinnya 890 cc, tenaganya 100 kW, cuma 100 Nm. Oke, RPM-nya bisa 12.000. 12.000 juga nggak tinggi-tinggi amat. Mesinnya boyo. Then why? What? What is that? I mean, it's better to have another super bike, build it, ya kan? Bisa aja. Tapi setelah nyampe, boom, itu rasanya kayak ditampol. Benny, shut up.
see the bike yourself. Now you talking. Now I'm talking in front of you guys. I'm so sorry KTM, I've been underestimate you. This bike is really special. Saya belum coba sih motornya, tapi dari apa yang dialami, dari apa yang dilihat, man, ini motor dibangun oleh engineering yang memang sudah arahnya ke arah untuk penggunaan di track bike supaya lu bisa gua hampir ngomong bercinta, bersenang-senang, bersukaria dengan kendaraan ini di alamnya yakni track, terutama high speed, lalu brake, hard braking, hard shifting, quick shifting, hard cornering, fast cornering. That's it. I believe this bike pasti bikin lu sesenyumnya sampai sipit, sampai mata lu merem. Look at this, gila ya. Bodi depannya kalau kalian lihat itu membulat dan stylenya benar-benar kayak MotoGP. Kenapa? Aerodinamik adalah nomor satu, benar-benar membulat. Ini untuk menutupi aerodinamika tangan ke sana kemana. Waduh, intake-nya di depan. Intake-nya di depan, lihat di tengah-tengah ada semacam penghalang, lalu anginnya terbawa membagi kedua ke kanan dan ke kiri. Terus wingletnya, wah, posisi wingletnya posisi di ujung fairing bagian depan, memastikan kalau ada downforce yang dihasilkan di depan akan menarik bodi depan ke bawah. Ya, taruhnya makin depan supaya lengan kuasanya makin panjang, supaya dapat bobot berapa dia langsung neken front end-nya. Ini bener-bener kayak di motor-motor MotoGP. Bahannya karbon Kevlar, dry carbon, dan kalau kalian lihat kan dua dimensi ya, kesannya kayak garis begitu. Padahal kalau kalian raba, itu shape-nya itu memang shape kayak sayap pesawat gitu loh. Jadi memang dia diciptakan di sini nggak hanya sudut angle-nya untuk downforce neken ke bawah, tapi juga kecepatan udara atas sama bawah. Jadi this is real. This is real deal. Dan kekuatannya ya, coba ya. Look at this. Ya gue nggak berani tekan juga sih. Tapi ini kuat banget. Jadi tampilan depannya aja udah mengintimidasi. Bayangin ketemu motor ini di track gitu, yang ada spion sih, tapi ngeliat ke belakang, set, ada RC8C. Ciut langsung bro. Tampilannya bikin intimidate. Fender depannya karbon, udah gitu fender depannya karbon, juga dry carbon, very lightweight. Di sini, gue sukanya detail-detail ini. Kalau ini motor memang track bike, bahwa di sini kok ada lihat ya, ada 3, karena fender ini hanyalah menggunakan 1 baut di sini, tapi 2 ini adalah 2 guidance pin. Jadi kalau dibuka, set, ini ditarik samping, set, langsung copot. Buat ganti ban, buat repair, whatsoever. Memang dibikin practicality-nya like motor track bike. Bodinya, ini adalah bahan body GRP. Itu sebutan mereka, tapi kalau dipegang, kalian tahu bahwa ini adalah mirip-mirip FRP, jadi Fiber Reinforced Plastic. Dia bikin kuat, tapi ringan, tapi juga lentur. Ininya polyglass, tapi banyak juga item-item di motor ini karbon, seperti sayap ini, fender, lalu udah, di belakang nggak ada. Semuanya FRP, GRP-nya mereka, fairing, underbelly, cover, sebutnya cover tangki ya kan, sebutnya tangki bensin, tapi saya nggak bisa sebut ini tangki bensin. Cover di depan, lalu di sini sampai ke belakang. Ini GRP, yang ini bukan, ini plastik. Nanti kita bahas. Jadi kalau kalian lihat dari samping, konturnya juga nih ya, lo lihat, waduh, angin, belah, konturnya, bodinya, gila ya, amazing ya, amazing. Proporsi bodi begitu indahnya. You have to see yourself. Ini motor begitu indahnya, tailnya, tapi semuanya emang, jadi bukan kayak bodi dibikin karena desain, bukan. Dia bikin fungsinya dulu semuanya, baru abis itu dipadu manis dapat estetiknya. Hasilnya ini, ya, bukan custom body supaya looks good, baru diisi-isi pakai barangnya motor mana. No. Ini kayak begitu. Kalian lihat
posisi forknya, angle-nya seperti ini, stangnya di sini, lalu ini ada tangki. Seatnya, posisinya ada di agak belakang, flat, ya, agak belakang, flat surface, pantatnya bisa benar-benar mundur, bahkan sampai nih, pantatnya kalau sampai mundur nih kena, benar-benar ada di angle sini. Why? Nah, ini nih, kalau teman-teman yang udah track day, apalagi ya, kemarin karena ikutan pelatihan di Mandalika, terus dikasih input sama waktu itu, I'm lucky to be able to talk with Danilo Petrucci, ngomongin tentang what should I do with my bike. Terus dia bilang, oh Benny, you have to lower this, flattening the seat, because your head is 180, you have to put back more, make enough space ke belakang. Lu lihat motor ini, semuanya udah jadi bro. Jadi memang apa yang dikatakan pembalap, ibaratnya, ya motor kayak gini emang dibikin balap, ya jadinya kayak begitu. Udah. Nah. Gila ya, keren banget. Maaf ya, saya agak menyala-nyala karena lampu. Jadi saya berasa kayak api, panas. Saya menyala-nyala karena saya semangat banget sama motor ini. Motor ini keren banget. Semuanya on point, dari lebarnya, tipisnya, bentuknya, apalagi ini bentuk belakangnya. Setting tipis. Tipis banget. Ini adalah cover, ya, bahan GRP. Di sini nanti kalian lihat ada tutup tangki, terus di belakang ada semacam rain light, lampu kecil di bagian tengah. Wih, ini ganteng. Nah, kita bahas lebih lagi. Saya turunin sedikit. Jadi motor ini, kita bakal dari mana nih? Oke, bodinya dulu. Jadi fairingnya seperti ini, kalian bisa lihat nih material GRP seperti apa. Nah ini, seperti ini. Tadi kalian udah lihat bentuk fairingnya kayak gitu. Di sini ada keriting-keritingnya nih. Tapi tenang, ini ada fungsinya. Masalah belokan. Fairingnya seperti ini, sambungannya half. Habis itu ada kisi-kisi keluar, which is kisi-kisinya adalah untuk angin beneran. Di sini dia ada frame sider, di sini ada cover yang tadi kita pikir sebut adalah tangki. Di sini, ini tangki benerannya. Tangkinya bahannya plastik, posisinya adanya di bawah seat. Nah, tangki ini itu muat untuk sampai 16 liter gasoline. Buat kalian taruh di sini. Cuma bentuknya plastik, dibentuk layaknya jadi kayak frame, juga body, jadi satu. Seperti ini. Tuh. Sampai sini. Nah, disinilah terletak pintu masuk kalian memasukkan gasoline. Nih, pintu masuk gasoline-nya adanya di belakang pantatnya. Tuh. Oke, ini masukinnya, refuelnya. Ada di sini. Jadi, kenapa sih bisa begini? Saya berusaha untuk sok tahu, saya ngomong ke kalian, tapi ini adalah bagian daripada center of gravity. Jadi gimana caranya mendesain kendaraan ini bisa cepat digunakan di track, agility-nya tinggi, handling-nya luar biasa, performa bergantung pada mesin, chassis, dan juga suspensi, braking-nya juga bagus, tapi juga yang paling penting buat kita penikmat track adalah gimana motor ini behave saat kita tekak-tekuk, manuver, buka tutup, kasarin, gimana cara dia behave. Jadi kuncinya salah satunya adalah gimana menempatkan center of gravity di motor ini. Makanya dia mendesain bahwa tangkinya adanya di bagian sisi belakang, di bawah sebagai structure juga dan tempat duduk juga. Tempat duduknya ini bahannya kayak Neo Friend, keluaran dari Resit. Kalian lihat, merek Resit ini adalah merek terkenal di Italia untuk menciptakan seat-seat yang dipakai di balap. MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK, dan lain-lain. Dan ya kita ngomongin tentang Resit ini lain kali, tapi ini adalah proper seat foam yang dibikin di Italia. Salah satunya ditempatkan di sini. Jadi dengan ditempelnya Resit di sini, makin menjadi bahwa oke, this is it. Ini adalah emang motor balap gitu. Tampilan belakangnya di sisi sini memang tidak ada apa-apa. Jadi ini benar-benar literally hanya membentuk shape daripada motor di bagian belakang. Cuma kalau lihat dari samping,
dia memang kayak kesan runcing langsung ngecil ya di belakang ya. Kalau kalian lihat dari atas, dia juga nih dari melebar, V melebar, habis itu langsung mengerucut. Gila. Nanti kamu pasti lihat deh. Naim, beri, kasih lihat dari atas seperti apa. Lucunya di bagian ujung, kan tadi kita bilang udah ada rain light. Rain light-nya, nah ini, dia pinter juga nih, pakai portable. Dimana ini ternyata tidak terkoneksi dengan kelistrikan kendaraan bermotor ya. Tetapi, dimana listriknya tidak connect dengan kendaraan, tapi dia berdiri sendiri. Nyalain aja, tinggal pencet. Ya, habis baterai, bos. Nah, ini nyalanya mode pertama. Mode kedua, oh, mati lagi. Nih, mode pertama. Mode kedua. Mode ketiga. Mode keempat. Mode kelima. Nah. Oh, 3 mode ya. Jadi ada 3 mode. Matiinnya tinggal tekan lebih lama. Dia modular. Ini langsung menginspirasi motor track day. Mulai sekarang harus ada rain light. Habis ganteng. Jadi keren kan? Nah, kita ngomongin tentang shape body, habis itu bahan body dan juga kontur. Sekarang kita bahas yang lebih detail lagi. Motor ini, chassisnya menggunakan chassis tubular, ciri khas dari KTM. Kalian bisa lihat ini di KTM RC, KTM Duke. Which is, ini yang bikin saya sebenarnya sedikit agak ilfil pada saat waktu dulu ngelihat di brosur ataupun di YouTube dan lain-lain. Tapi setelah lihat langsung, oke, memang demikian, tubular dan saya agak ilfil. Kenapa? Bagi saya, apakah dengan menggunakan chassis seperti ini, rigid? Tentu rigid. Tapi bagaimana dengan bobotnya? Well, mungkin itu udah menjadi pertimbangan dari KTM. Alhasil, saya pun salah. Kenapa? Dengan dia menggunakan tubular frame seperti ini, terus pakai tangki plastik dan lain-lain, alhasil motor ini dry weight-nya hanya 142 kilo, which is very light bike. Oh, oke, now I can get it, gitu ya. Mesinnya, mesin LC8C, tenaganya 135 horsepower. Only 135 horsepower? Yap, tapi weight-nya cuma 142 kilo, dry weight. At least dari sini kita tahu bahwa dia mencoba untuk, power mesinnya tidak besar-besar banget, tapi nantinya power weight ratio saat Anda mengendarai ini, itu tetap dalam nilai yang excellent. Ini kan salah satu yang kalian juga harus perhitungkan di area itu. Jadi, maybe, kenapa mesinnya juga harus pakai ini, chassis yang ini? Karena dengan begini dia juga bisa cost down, maybe supaya kalian beli motor ini bisa quite affordable. Ya affordable kalau di luar negeri mungkin ya, kalau di Indonesia sih yang begini kagak ada yang affordable ya. Bener gak? Tapi kalau kalian punya uang ya, motor ini layak untuk kalian sikat sih. Harus punya satu, ya kan? Satu di kantor, satu di rumah, satu di apartemen gitu kan. Aduh, motor ini keren banget. Jadi ya kalau ngomongin chassisnya tuh luar biasa. Kalau mesinnya LC8C, 890 cc, 135 horsepower, RPM-nya maksimum 12.000, power-nya 135 HP, adanya di 11.000. Jadi kemungkinan power band-nya emang menukik ke atas. Habis itu torque-nya 98 Nm, itu pun di RPM 8.000, makanya saya bilang power band-nya sepertinya, saya belum lihat grafiknya, tapi kalau ngelihat angkanya seperti itu, berarti power band-nya sampai napas atas tuh kayak ada di end gitu, ada di belakang. 6 percepatan, dan mereka ngunggulinnya, kalau kalian buka website-nya, mereka mengunggulinnya adalah power weight ratio, handling, dan ini mereka ciptain dengan filosofi. Motor ini dibangun dengan filosofi, ini yang paling penting bagi saya jadinya. Apa yang mereka filosofikan, mereka bentuk, habis itu mereka deliver, dan sepertinya kalian yang beli motor ini akan mendapatkan hasil dari filosofi itu. Motor yang power weight ratio-nya bagus, motor track weapon dengan agility yang bagus, terus juga memuaskan penggunanya yang suka
elbow down dengan dia klaim gitu, Mei ya, stability-nya pasti bagus, which is soon ownernya akan bawa ke Mandalika dan saya diberi kesempatan untuk mencoba. Biasanya, jujur aja, biasanya saya paling tidak mau menggunakan motor orang lain, mencoba-coba, ataupun berusaha meminjam-minjam. Cuma kali ini prinsip saya itu harus dihapuskan. Karena EC8 Cahaya ini sangat menggoda, jadi thank you orang baik. Saya harus coba, walaupun saya nggak akan melakukan hal-hal berbahaya karena saya takut. Tapi untuk saya pengen jaga motor ini maksudnya, tapi at least saya mau merasakan how this thing behave di track. Nah, kita bahas yang lainnya coba ya. Motor ini lucunya kalau datang dari pabrikan, banyak mendapatkan semacam protektor. Seperti ini, kalian bisa lihat di chassis ya. Dia dipasangin chassis 3 titik, plat, lalu ada semacam kayak nylon, black nylon, keluar sebagai frame slider. Frame slidernya agak posisi di atas, tapi dikasih di sini untuk membantu proteksi kalau sampai slide, ya jangan damage sampai dalam lah, apalagi ini radiator. Disebutnya makanya frame slider, posisi di chassis dan juga proteksi utamanya lah chassis. Kalau bodinya sih ya mungkin bisa lecet-lecet dikit, tapi kita harus proteksi nih kayak gini nih, segitiga, terus radiator di belakangnya, itu yang paling penting. Lalu kalian lihat ada lagi protektornya di bagian swing arm. Ini ada semacam pad, ya, Kramer. Ini pad, ini adalah untuk salah satunya nge-slide ketika di jalanan, kalau sampai low side. Terus yang ini juga nih, frame paddock stand-nya juga dari 2 titik dikasih besi 1, terus dikasih spool. Terus kalian lihat di sini, detailnya, ini kan hitam, terus tiba-tiba ada orange. Nah, ini orange, ini juga bahannya adalah bahan slider yang diciptakan khusus untuk di body. Lalu di bagian depan juga ada, di bagian fork. Kalau kita biasanya pakai fork slider, kalau dia naruhnya di sini. Jadi ini di sini ada semacam dia nongol keluar, berfungsi sebagai fork slider dan juga sebagai guidance di dalam bawah sini. Dia guidance buat pakai pedal stand yang pakai pin yang di bawah. Dan abis ngeraba-raba, ya kan, ngeraba ini materialnya, kok kita ngenalin ya, gitu kan? Abis itu kita ngeraba ini, kok kita ngenalin ya? Ini ngenalin ya. Abis itu kita post kan di Instagram kan. Tim Banks from GB Racing contact us and told me that, Benny, you know that mereka involved dalam pengembangan motor ini, dan ini, itu diproduksi oleh GB Racing UK buat slider KTM. Dunia sempit banget ya. Mereka ya lihat di Instagram, itu mereka kasih tahu kita, well, dengan begitu saya yakin banget KTM juga nggak salah pilih vendor, dan barang yang disematkan di motor ini memang truly originated dari para pemain-pemain yang bergerak di bidang part-part memang yang digunakan di racing championship, racing bike yang udah emang world class. Apalagi yang mau gue bahas ya. Oh, ini lucu. Di tangki ini banyak fiturnya. Salah satunya tuh, dibolongin sama dia untuk supaya Anda bisa mengakses settingan dari suspensi belakang. Ini small detail yang menurut gua luar biasa keren. Terus di sini kalian lihat ini adalah bracket antara tangki untuk mengikat terhadap chassis, ya. Tapi dia nggak cuma bracket begitu aja. Bracket ya itu bisa melakukan pivoting sehingga Anda bisa merubah posisi tail belakang ini supaya lebih amazing, right? Mereka bisa rubah pivotnya supaya Anda bisa mengatur ketinggian kendaraan, posisi geometri pantat lu terhadap motor. Luar biasa kan? Nah, yang lain lagi adalah footstep-nya. Footstep-nya modelnya simple banget, tapi gue yakin ini memang dibikin sesimpel mungkin, tapi utilitas maksimal dan juga memikirkan kalau nanti kalian gunakan di track, nanti kalau sampai ada apa-apa pun replacement-nya gampang,
kekuatannya oke, dan lain-lain. Makanya, gue yakin itu menjadi suatu alasan buat KTM untuk bikin rear set seperti itu. Rear setnya attach ke chassis langsung. Bentuknya solid billet CNC material. Oke? Bener-bener rigid. Nggak ada godeknya, rigid banget. Lobangnya di sini ada 3 lobang untuk kalian melakukan adjustment terhadap posisi. Jadi ini pivot, lalu dia adjust. Jadi kalau dirobah, dia nanti adjustmentnya adalah pivoting dari sini. Kalian bisa turun atau naik. Memang perubahannya terasa dikit, tapi yakin mereka memang sudah riset. Jadi supaya kalian mungkin tingginya agak variatif sedikit, atau kalian punya apa namanya, panjang kaki sampai ke itu. Gue lupa bahasa sepedanya apa tuh. Ya, itu beda, maka kalian bisa melakukan adjustment di footstep. Tapi dia kasih dikit, dan itu simple banget adanya di sini. Nggak macam-macam kemana-mana. Dan di footstepnya pun, footstepnya rigid, karena ini dibikin apa tuh namanya, yang kotak-kotak tuh, rigid, keset. Solid aluminiumnya, aluminium keras seri 7, dan cukup panjang, serta di ujungnya dikasih sedikit slider, dengan bahan yang material sama, plus dikasih heel plate. Heel plate-nya pun memang bahannya kayak aluminium. Memang bahannya kayak plastik. Tapi ini cukup panjang, sehingga kalau Anda lagi posisi, ya kan? Kalau kita kan naik motor, posisi kaki lagi jepit, itu kita punya sisi dalam ankle, itu lagi ngejepit ke heel plate, gitu. Jadi ini fungsinya nih, makanya panjang, gitu. Aduh, ya. Terus, wah, kayaknya ngoplingnya enak nih. Nah, di motor balap ini tidak ada tersedia chain guard atau cover sprocket depan. Cover sprocket depan nggak ada, plus cover guardnya juga nggak ada. Tapi bagi saya masuk akal. Kenapa? Karena posisi lihat nih, pivot daripada swing arm, letaknya benar-benar hampir dekat dengan gear depan. Dan yang berbahaya dari gear depan sehingga kalian butuh proteksi adalah bagian masuknya rantai di depan, alias di sini. Karena posisinya cukup dalam, terhimpit rangka, jadi akses masuk kalau sampai kejepit kan ada di sini nih. Nah, jadi kalau dia mau bikin proteksi, sebenarnya dia bikin proteksi cukup di sini, tes gitu loh. Area inilah yang harus ditutup sebagai standar dari keamanan. Area sinilah yang harus ditutup. Jadi karena ini posisi terhimpit, jadi tidak perlu. Dibuka lebih seksi, lebih mudah nanti kalau penggantian, tapi juga masih dalam kategori aman. Nah, terkait dengan ini, saya suka lihat banyak variasi-variasi di motor-motor lain. Cover sprocket depan diganti, lalu dibikinin pakai aluminium sebagai front chain sprocket guard. Tapi desainnya nggak masuk akal. Kenapa? Karena ada aluminium situ, tapi akses untuk kejepitnya benda asing ke jalur sprocket depan itu tetap terbuka lebar. Itu engineering akan sedih banget ngeliatnya seperti itu. Jadi buat kalian sebagai pemotor-pemotor di Indonesia, ya kita harus lebih pintar saat beli barang. Kita lihat barangnya bagus atau enggak, udah gitu gunanya gimana, ya itu kita yang harus lebih pintar, oke? Ada sisipin knowledge lah buat lu. Lainnya adalah swing arm. Nih swing armnya, swing armnya lebar, solid, dan dia pakai ada stabilisernya di bagian bawah, ya. Terus ini ada guidance rantainya juga ada, bahannya sama seperti ini, aluminium keras. Cuma yang mungkin dari tadi mata kalian nyangkut adalah ini. Ya, kayak di MotoGP. Di bawah sini ada part dari carbon fiber, dry carbon, yang posisinya ada di bawah belly pan. Posisinya di bawah belly pan, lalu dia bikin angin masuk, serokan, set, lalu ada gininya. Nah, ya kalian udah lihat ini sering-sering lah ya di motor-motor MotoGP, jadi mereka pakai part-part aerodinamika yang ada di bawah swing arm seperti itu. Nah, gimana kalau kita ngelihatnya? Ya ini, part beginian ada di bawah situ, bikin kita makin menggila ngeliat motor ini bener-bener kayak motor balap gitu. Nah, kita balik lagi ke depan. Di bagian depan, kalian lihat suspensinya menggunakan suspensi dari WP Apex Pro, di mana diameter daripada cartridge-nya adalah 43 mili. Kalau kita bicara KTM, memang mereka banyak banget kerjasama dengan suspensi dari WP,
Terutama kalau kalian lihat suspensi-suspensi dari motor-motor mereka enduro, cross, kalian pasti udah langsung familiar dengan brand ini, WP. Ya, atau kita bahasa Jawanya ngomongnya WP. Suspensi WP Apex Pro depannya, ini adalah suspensi yang sangat bagus. Mereka handal di dunianya, apalagi yang enduro gitu-gitu ya. Yang bicaranya tentang gimana absorb dan juga gimana endure. Ya, absorb gampang, tapi kadang-kadang gimana punya absorption level yang sama sampai durasi waktu tertentu, itu yang sulit. Jadi gimana caranya suspensi ini bisa bekerja endure sampai beberapa waktu gitu ya, punya konsistensi. Itu yang jarang. Ini W Pro, Apex Pro, lalu kaliper depannya menggunakan kaliper dari Brembo Stilema. Disc brake-nya Motomaster, size-nya 290 mili, 290 tapi kanan kiri. Kok kecil ya? Ya, hasil perbincangan saya sama David Giuglito, dari David D34G, bahwa waktu itu saya ngomong sama pembalapnya sama dia juga. Gimana tentang lu tentang disc brake? Apakah harus sebesar-besarnya? Apa gimana? Yes, Benny. Disc brake sebesar-besarnya bikin kecepatan lingkar di bagian luar makin pendek. Sehingga kalau mau tanya hard braking performance-nya tentunya lebih baik. Tapi kalian harus ingat sisi downside-nya, yakni dengan disc brake lebih besar, artinya bobot makin besar. Bobot makin besar bikin motor ngeflipnya makin sulit. Apa iya sampai sebegitunya? Yes guys. Makanya disc brake tebel, disc brake besar, kalian harus hitung bobotnya. Karena bobot itu mempengaruhi gimana kalian ngeflip kendaraan, gimana kekuatannya, gimana stability dari front end kendaraan Anda. Ya kita bahas lain kali. Tapi di motor ini dia pakai Motomaster 290 dual kanan kiri, disc brake-nya full floating, drill. Lalu di sini tadi udah bilang kalipernya Brembo, tapi Stilema cukup. Baut-bautnya pakai baut-baut titanium, canggih ya. Selang remnya pakai selang rem Hell. Di sini dia nggak pakai quick lock, tapi dia posisinya saya suka karena posisinya cantik banget. Dia baut langsung terus dibuang ke belakang. Kan kalau biasa motor balap ke depan dong. Entah kenapa di motor ini dia bikin tetap rapi ke belakang, lalu ke atas, dan di atas kanan kiri masuk dia bikin juga ini. Nanti kita akan buka fairing-nya buat kalian lihat lebih dalam. Abis itu kita bahas lagi tentang selang remnya. Kita lanjut nanti dah. Cuma layout-nya kabel efisien, efektif, khas banget engineering yang bikin. Seorang engineer yang maunya ringkas, rapi. Terus tadi kita bahas ini suspensi belakang WP Apex Pro juga fully adjustable. Jadi di sini kalian bisa setel rebound. Reboundnya ada low speed, high speed. Di sini ada preload adjuster, remote preload adjuster ada di sini. Oke. Lalu apakah dia punya compression? Wow, ternyata tidak. Suspensinya itu hanyalah preload adjuster, remote preload adjuster karena posisinya di dalam. Jadi kalau Anda mengatur preload agak susah. Jadi dia taruh remote preload seperti ini. Lalu adjustment yang ada hanyalah adjustment rebound, tapi low speed, high speed. There's no compression adjustment on this rear suspension dari RC8C. Saya masih belum percaya loh. Why? Yep, confirm. There's no adjustment for compression. Wow, that's pretty unique. Karena kita selalu berpikir bahwa kalau motor-motor balap pastinya channel untuk melakukan adjustment dari suatu suspensi pastinya jauh lebih banyak. Nyatanya di sini nggak ada compression ini. Pertanyaan, pernyataan, bertanya-tanya. Nanti siapa tahu kita lagi ke IKMA, nanti kita ketemu sama tim dari KTM. Coba gue tanya kalau ada yang memang capable untuk menjawab. Lainnya dari sisi ini adalah swing arm yang cukup panjang. Jadi posisinya kalau kalian lihat, axle dari kendaraan ini adalah dari as roda depan sampai as roda belakang. Ini adalah panjang axle. Semakin panjang, makin stabil di lurusan, di tikungan besar, high speed corner besar, ya kan? Tapi agility untuk tikungan yang benar-benar chicken yang susah mungkin berkurang. Kalau lihat dari motor ini sebenarnya cukup panjang. Tapi nggak kaget, karena
Motor ini emang risetnya sudah ke sana arahnya. Seperti halnya kalau misalnya kalian mengupgrade arm WSBK, contohnya buatan Shooter di motor-motor Superbike, itu most likely axle kalian akan bertambah panjang. Axle-nya kita selalu memperhatikan axle roda depannya seberapa jauh, udah gitu porsi dari pivoting swing arm ini juga cukup panjang dan porsinya seperti itu. Di motor ini peleknya menggunakan pelek dari Dymac UP7X. Ini adalah pelek aluminium forge palang 7 yang diklaim sangat ringan. Beratnya saya lupa, nanti kalian bisa browsing di websitenya. Spek velg ya, 3,5 inch 17, belakangnya 6 inch 17. Jadi velgnya menggunakan spek size kayak Superbike, 3,5 6 inch. Dia finishingnya adalah powder coating black. Kemarin kita post di Instagram dan ternyata banyak dari teman-teman terus kayak ngeliat, wih velgnya seksi ya, ini Dymac UP7X gitu. Banyak yang kenalin motor ini emang kalau di dunia championship BBSB, di Ironman of TT itu terkenal. Motor memang motor pelek motor yang dibikin untuk ibaratnya kompetisi. Modelnya juga klasik tapi competition banget. Cuma sayangnya finishnya dia selalu adalah painted atau powder coated. Belum ada finish dari Dymac yang finishnya anodized. Sayang ya. Tapi kalau buat kalian yang minat dengan velg ini, coba saya pengen tahu dong, apa komentar kalian terhadap pelek-pelek ini? Jenisnya pelek, apa desainnya, sama modelnya, sama warnanya harusnya kayak gimana sih? Nah gitu ya. Nah, velgnya Dymac 3,5 inch, 6 inch, pasti ketebak, size bannya 120/70/17, Pirelli Superbike. Slick, belakangnya Pirelli Superbike Slick juga 180/60/17. Hah? Ya, velg 17x6, tapi bannya 180/60. Sedikit mendobrak pakem, tapi kalian lihat dulu sini dari belakang. Velg 6 in, velgnya 6 in, lihat lebarnya. Lebar banget kan? Abis itu, coba mendekat, gimana kontur bulat bannya. Oke? Lihat sisi, apa gue sebutnya, sisi pinggir bebeknya. Masih lumayan ngebebek loh. Ini pelek, dia bebeknya begitu. Oke? Nah, ini saya nggak bohong. Ban ini, ban slick tire competition 180/60 R17. Dan peleknya 17x6. Jadi ternyata bisa aja terjadi kombinasi antara ban 180 di velg 6 inch. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana rasanya? Nanti kita akan dapatkan dari hasil ngetes ban ini. Karena pada umumnya, kalau kalian kepikir bahwa peleknya 6 inch, ban yang digunakan udah pasti ban adalah 200. Karena ban slick di Pirelli Slick ini, dia cuma bikin size 180/60, abis itu ada 200/60, 200/65. Biasanya kalau kalian misalnya pakai Superbike 1000 cc-nya Ducati Panigale V4, dengan pelek 6 inch, bannya adalah 200/65. Lucunya di motor ini 180/60, cuma ya jadi penasaran bagaimana hasilnya dengan posisi ban di stretch, hasilnya lurusnya gimana, cornernya gimana, intake-nya gimana, batas limit saat Anda melakukan cornering seperti apa. Ini cukup menarik, ya nggak? Tapi buat kalian merubah pakem bahwa pelek 6 inch, bannya 180/60, yes aja. Bisa saja dan dilakukan di KTM RC 8C ini. Nah, terlepas daripada itu, pengereman di belakang, kalau kalian lihat, yang di belakangnya disc-nya size 260 mili. Ini juga menggunakan disc brake yang floating, tapi floatingnya dia tidak pakai centerpiece. Tapi floatingnya berada langsung di dudukan baut. Jadi, ibaratnya disc brake ini duduk di sebuah pin, di mana pin di bagian tengahnya itu ngebaut langsung pelek. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah baut duduk di bracket di pelek, tapi dia juga sebagai pin, sebagai ruang floating dari disc brake. Di sini ada sensor ABS, kalipernya P234 biasa, grey, bautnya titanium, warnanya putih, silver. Jadi kelihatannya bagus, elegan, rapi. Selang remnya kalian lihat layoutnya langsung di sisi dalam, bukan di sisi luar.
sisi luarnya adalah buat bleeding, sisi dalamnya adalah selang rem hel. Langsung tuh ada helnya, masuk, set, rapi singset, bergerak di belakang, di atas swing arm, langsung masuk ke master rem. Ya, master rem-nya, feel-nya juga tetap hidup. Footstep-nya, heel plate-nya, wah, kita bahas ini nih, langsung kelihatan ya. Nah, memang betul, motor ini dari pabrikannya dipersenjatai dengan knalpot full system exhaust titanium buatan Akrapovic Slovenia, di mana memang KTM itu selalu bekerja sama dengan Akrapovic. Cuma dengan keinginan dari owner, motor ini mau dibikin jauh seperti looks-nya motor Moto2, MotoGP, sehingga header bagian depan sampai ke belakang tetap menggunakan dari Akrapovic, namun silinder bagian belakang diganti menggunakan Aero Pro Race Titanium yang bentuknya memang GP banget, tapi suaranya tetap merdu. Suaranya tetap tebel. Udah gitu, silinsernya dilakukan customize dengan nomor favorit dari owner motor ini, 44. Ini adalah lambang nomornya si doi dengan ada logonya Pirates. Habis itu ada logo Nitty Racing by Aero Exhaust. Jadinya keren banget kan? Nah, hal-hal kayak gini itu sering banget dan lumrah banget kalian lihat di dunia kompetisi, dunia balapan, maupun yang WSBK, MotoGP, ataupun balap-balap lokal, BSB, AMA Pro. Sering banget kita melihat exhaust system dari si motor balap itu dilakukan customize dengan nama tim balap, nama pembalap, habis itu di nomor balap. Sehingga itulah menjadi ide, ini nggak bisa nih, harus jadi aero biasa, harus ada customize. Dan Wanri kita punya laser markingnya, sehingga kita bisa desain, kita bisa atur proporsinya, kita bisa alokasi, lalu terjadilah exhaust eksotik dengan sesuatu yang tidak biasa. Logo nomor kesukaan dari pemilik motor ini tetap ada aero exhaust-nya. Dan yang lucunya, tanpa sadar, kalian lihat sini deh. Ini muka Pirates-nya, ya kan? Pirates dong. Kalau lihat gini, Pirates bukan? Pirates. Sininya Aero, jadinya Sparrow. Wah, motor ini motor punya Bro Raf Sparrow. Ini kebetulan aja, tapi nyambung tuh jadinya Pirates, Aero jadi Sparrow. Jack Sparrow dari film The Pirates. Nah, kalau dari sisi kanan, motornya kelihatannya seperti ini. Sebenarnya ini adalah refleksi banget sama yang sisi samping ya. Jadi yang beda, kalian bisa lihat exhaust di sini, kalian bisa lihat disc brake di sini, kaliper. Lalu asik ya lihat ini ya. Paling lihat asik tuh lihat yang ini nih, karbon serokan di kolong. Lalu preload adjuster ada di sini. Di sini kalian lihat ini adalah tangki dengan bahan plastik. Di sini adalah rumah housing full pumpnya. Ini rumah housing full pump, ini langsung selang fuel yang dipompa langsung ke throttle body di atas. Di belakang tangki ini, kalian akan melihat, kalau gitu kalau tangkinya di sini, di belakang sini apaan? Nah, ini akan kita segera lihat dengan membuka cover bagian sini dan juga buka fairing. Lanjut apa lagi? Kita buka aja, supaya kalian bisa lihat seksinya, telanjangnya RC8C. Nah, seperti yang tadi gue bilang, bahwa motor ini kalau disebut ini tangki, ya bukan. Dibilang tangki, ya dijepit di bagian depan. Jadi bingung ya? Ini bukan tangki, bukan tangki bensin, melainkan memang bentuknya seperti tangki, tapi di belakang itu adalah airbox. Nah, ini kita bahas cukup unik. Jadi sebenarnya ini bentuknya cover, bahannya GRP, kalau bahasanya KTM. Tapi kalian lihat, dalamnya itu ada lapisan karbon Kevlarnya. Jadi yang memperkuat dan yang bikin strukturnya adalah ini. Udah gitu bentuk dari sisi dalamnya ini nanti sangat penting terhadap aerodinamika aliran udara sebelum ke intake. Kita taruh dulu. Nah, sekarang kita bahas ininya nih.
Posisi tangkinya kebelah atas bawah 2, dan ini bagian base plate-nya. Terus kalian lihat di sini. Di sini kalian lihat air intake funnel dari depan yang tadinya satu di tengah di depan itu kebagi 2 ke kanan ke kiri. Jadi dari sini tengah ke belakang fairing ini meluncur ke sini. Nah, disinilah ini ada bentuk segitiga nih. Ini dua-duanya adalah funneling air dari depan. Berarti semakin kencang, semakin pressure mendorong ke dalam. Lalu dia langsung diarahkan ke sisi dalam, dimana kalau kita bilang begini, di dunia balap MotoGP dan F1 itu aliran udara di dalam intake itu bukan lagi tentang masalah press atau suction, tapi juga tekanan di dalam ruangan airbox, lalu flow udara, kemampatan udara itu juga penting buat respon dari engine dan ketersediaan debit daripada udara. Jadi 2 intake ini masuk ke dalam, bikin memampat di dalam airbox, lalu disedot oleh intake di sini yang filter udaranya itu disebut banget di website menggunakan busa dari Twin Air. Jadi kalian lihat ini adalah busa Twin Air ya. Busa ini harus banget kalian selalu jaga. Harus jaganya sponge semacam Twin Air ini harus benar-benar kamu rutin untuk dicuci, habis itu dilumasi dengan oli khusus berkala, dinyalain motornya maupun tidak. Itulah kalau karakter sponge. Tapi Twin Air ini udah gimana ya? Emang udah partneran dari KTM udah dari lama, terutama motor-motor untuk enduro dan cross. Sekarang kita buka ya, kita angkat intake-nya. Nah, intake-nya seperti ini, sponge, rangkanya aluminium, dan di belakangnya adalah itu. Ini adalah di belakangnya, dia tadi bautnya 3 biji juga menggunakan screw yang quick lock, tapi juga bautnya nggak akan lepas karena ada penjagaannya. Terus dilihat di sini, kalian lihat ada selang mencuat. Ini adalah selang breather daripada engine yang masuk ke airbox. Lalu di sini kalian lihat ada antena. Nah, ini antena buat cari sinyal. Ya enggak guys, ini adalah sensor yang berada di dalam airbox. Gunanya adalah untuk mengukur, nggak tahu ya, harusnya sih pressure, juga suhu. Karena kalau di mesin-mesin yang udah open loop canggih seperti ini, input nilai daripada tekanan udara, suhu udara itu akan mempengaruhi juga masalah perhitungan nanti debit bensin dan pembakaran. Jadi ada sensornya di sini. Kalau kalian ada masukan silahkan ditambahin di komen. Dan ini kalian bisa langsung melihat 2 buah intake daripada throttle body KTM RC8C ini. 2 buah yang besar. Oke. Dan yang saya cukup unik adalah velocity stack-nya itu cukup pendek. Memang pendek lalu berbentuk, tapi nggak melebar jauh. Padahal ruangan dia ada. Kenapa ya? Karena saya so tahu, jadinya saya ada pertanyaan. Tapi mungkin dari mereka sudah riset tentang hal ini. Karena velocity stack yang ada di Venturi, baik itu besarnya, derajat bukaannya, lebaran ujungnya, panjangnya, semuanya akan berpengaruh terhadap karakter dari hasil performance. Ngaruh. Bukan cuma pas lagi buka, tapi juga pas buka tutup. Buka tutup kok begini? Buka tutup buka, nah gitu lah. Respon. Saya pengen lihat buka lagi, cuma sepertinya ribet, tapi kalian nanti kita akan buka, kalian melihat di balik landasan dasar daripada tank ini, kalian bisa lihat layout di baliknya seperti apa. Dan sekarang kita akan berfokus pada tampilan kokpit dari RC8C. Ayo kita lihat. Nah, kokpit RC8C kalian lihat segitiga atas bawahnya adalah segitiga dari X-Trix. Balik lagi, segitiga ini adalah segitiga yang sangat terkenal di dunia per KTM-an, per enduroan, per crossan.
dan ini dia bersumbangsi di RC8C ini. Jadi inilah segitiga yang unik karena saya melihatnya dia ngeklaim kepada shock, tapi di bagian tengah ini tipis. Tipis, habis itu konstruksi kekuatannya cuma yang di bagian ini, ada sisi tegaknya, bagian atas dan bagian bawah. Sudah. Jadi ini kayaknya segitiganya dibikin super lightweight, tapi rigid dan kokoh. Apalagi kalau kalian lihat di sini sekarang suspensi WP Pro Apex Pro-nya, di sini kalian lihat ada setelan compression di sebelah kiri, setelan rebound di sebelah kanan, setelan preload di kanan kiri. Terus layout setangnya, tadi ada steering damper ya, cuma kebetulan dicopot. Kasih lihat steering damper. Terus kalian bisa lihat setangnya juga di sini, lihat ada adjustment-nya, banyak adjustment-nya dan banyak parameternya. Ada setangnya, clip-on-nya mau keluar atau masuk juga ada di sini. Tapi kalau urusan berapa bendingnya itu sudah fix daripada clip-on ini. Clip-on-nya bahannya bagus, kelihatannya rigid banget. Dan posisinya ini yang unik, karena posisinya melebar, membuka, menunjukkan bahwa motor ini memang motor track. Dan kayak gua nggak sabar pengen elbow down pakai motor ini, kayak bisa aja. Nah, ini di sini kalian lihat master remnya menggunakan master rem dari Brembo RCS Corsa Corta 19 yang disematkan di sini. Yang unik adalah penempatan daripada tabung rem depan. Karena tabung rem depannya, kalau kalian lihat biasa harus lebih tinggi di atas master rem. Di motor ini tidak, hanya slightly, hanya sedikit lebih tinggi daripada master rem. Tabung remnya ada ditaruh di bagian sini, di bagian tengah. Selangnya aja yang menjulur ke bawah, habis itu ke atas. Selama minyak remnya lebih tinggi daripada master rem, ini akan aman. Walaupun tinggi beberapa mili, tapi segini aman. Dia ditaruh tengah, tapi tidak menghalangi sistem dashboard yang dimiliki di motor ini. Dimana dashboard motor ini adalah menggunakan IEM speedometernya. Lalu di sini kalian lihat ada juga IEM GPS data loggernya. Switch kitnya semuanya custom build. Terus throttle by wire, ada lever guard tapi hanya sebelah kanan. Sangat lumrah kalau di motor-motor ini sebenarnya yang kalian butuhkan paling utama adalah lever guard sebelah kanan. Karena kan tujuannya adalah kalau bersenggolan, remnya jangan sampai kepegang. Kalau kopling kepegang pun motor nggak terlalu bahaya-bahaya amat. Jadi emang yang paling penting adalah kanan. Cuma uniknya lever guardnya ini itu bagi saya bentuknya keren sekali, ya kan? Nggak salah kan? Gue bilang lever guardnya full billet aluminium, CNC machine aluminium billet. Cuma bentuknya tuh bonggolnya kecil, slim, langsung single piece, langsung ke handle-nya bagian samping. Set, nyamping, belakangnya bolong supaya ringan. Ujungnya seperti ini, tidak 90 derajat ke arah lever master rem, tapi juga hanya 45 derajat. Bentuknya juga keren, persegi empatnya keren banget, sumpah. Motor ini lever guardnya menurut gue seni banget, keren banget. Kalau di bagian kopling, nah bagian koplingnya simple, levernya lever biasa aja, karena ceritanya jarang pakai lever kan. Kalau lagi di track kan Anda udah punya quick shifter dan blipper, jadi nggak perlu. Tapi dia ada adjustment untuk ketinggian dari lever yang sebelah sini. Kalau yang sebelah dalam ini adalah adjustment adjustment untuk toleransi kabel yang tersedia. Nah, ini penting buat kalian juga. Kalau mau ngatur tinggi dari lever, jangan pernah atur dari toleransi kabel. Boleh sih, tapi hati-hati. Jangan sampai Anda melupakan toleransi kabel kopling yang sangat diperlukan di setiap motor. Minimal 1-2 mili gapnya di sisi atas. Nah, di motor ini udah adjustable ketinggiannya. Di sini juga tombol switch kitnya udah pakai tombol kit. Keren banget. Jadi sebelah kiri tuh sebenarnya clean. Nah, cleannya sebelah kiri sebenarnya bisa, kalau saya tambahkan remote preload adjuster dari Brembo Corsa Corta sebelah kanan ini. Saya tambahin salah satunya pakai Light Tech Racing. Tambahin set nyebrang, saya pasang remote preload adjuster ada di sebelah kiri sini, ada di atas ini. Wah, itu pasti lebih ganteng dan juga sebenarnya sangat amat diperlukan digunakan. Karena kalau kalian menggunakan track, kalau
habis sekian lap Anda melakukan hard braking, sometimes rem depannya akan berubah. Sehingga levernya jadi mendalam ngeremnya. Namanya juga lagi mau lanjutin terus, kalau ada pilihan untuk berhenti ya silakan. Dinginin dulu, nanti dia tinggi lagi. Tapi kalau nggak ada, berarti Anda melakukan setelan preload adjuster, remote preload adjuster daripada master rem, sehingga levernya jadi tinggi lagi. Anda mau masuk tikungan jadi gigitnya enak lagi. On the fly, kalian bisa melakukan perubahan. Itu pentingnya Anda mempunyai remote preload adjuster. Dan di motor ini belum ada, jadi kalau dipasang makin kece. Sekarang kita lihat ya, kalau gua nyalain motornya seperti apa. Nah, di motor ini cara nyalainnya unik. Caranya adalah kayak PlayStation. Anda pencet tombol biru 3 kali. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, kiri, hijau, hijau, biru, biru, hijau, hijau. Abis itu dia nyala. Oh my God! Wow! Nggak begitu. Caranya ada unik. Motor ini, di sini ada emang tombol yang ini adalah tombol stop. Abis itu ini tombol starter. Yang di sini tombol macam-macam. Buat pengaturan menu, pengaturan pit limiter, dan lain-lain. Cuma, cara motor ini ada switch yang terletak di belakang tunnel tengah. Nah, switch-nya sudah saya nyalakan. ECU-nya jalan, IEM-nya menunjukkan KTM RC8C. Udah nyala, udah start. Saatnya sekarang kita start stop button, lalu start. Oh iya, kok motornya nyala padahal tangkinya nggak ada? Kan nggak ada bensinnya. Ini kayak ceritanya Bro Aldo Crank Addict nih kemarin. Jadi karena motor ini tangkinya ada di sini, fuel pump di sini, jadi nggak ada tangki pun bisa dilakukan sesuatu. Cuma saja throttle body berarti langsung menghadap ke atas tanpa filter apapun, dan juga tekanan di dalam airbox berarti sekarang adalah tekanan atmosfer luas. Kalau kita mau nyalain suaranya, kalian pengen denger, mendingan kita pasang dulu ya. Jadi kita rakit dulu deh. Oke, udah dipasang lagi tangkinya. Sekarang saatnya kita nyalain. Nyalain di belakang. Start. Let's hear it. Gila ya, I can't wait. Pengen banget tes motor ini langsung ke track, ke habitatnya. Tapi sebelumnya, kita coba dulu dong semplak. Dari tadi mau cobain semplak, belum. Aduh, waduh, wow. Man. Wow. Yeay! I can't believe. Kalian harus lihat dan rasakan posisi riding, posisinya semua nih. Unbelievable. Very lightweight, 142 kilo, dry weight. Gila. Kita tunggu aja ya, saatnya nanti di episode berikutnya. Kita akan bawa motor ini ke Mandalika, kita akan tes dan hasil yang ngelilingin Mandalika seperti apa. Dan to be continued. Thank you for watching. See you on the next episode.